Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dewan Hakim yang Al-Fakir hormati, para penonton yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan keimanan, sehingga kita masih bisa bertatap muka meski hanya lewat layar kaca. InsyaAllah tidak menurunkan semangat kita untuk menyebarkan risalah agama. Salawat beriring salam tidak jemu-jemu pula kita hadiahkan untuk ruh junjungan alam Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa menafaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita mengucapkan salawat, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan yang mulia kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Hikmah Perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami tampakkan kepada mereka sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Dari penjelasan ayat di atas dapat kita mengambil kesimpulan bahwa di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan, Rasulullah menemui suatu kaum di mana kaum itu menanam suatu benih dan tumbuh saat itu juga dan bisa dipanen ketika itu juga. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah kaum ini wahai Jibril?" Lalu Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah kaummu yang ketika hidup di dunia ia selalu menghabiskan waktunya untuk berada di jalan Allah atau fi sabilillah." Yang dimaksud berada di jalan Allah bukan hanyalah orang yang mati syahid, tetapi seorang penuntut ilmu pun itu adalah orang yang berada di jalan Allah. Oleh karena itu, kita selaku penuntut ilmu seharusnya kita menguatkan tekad kita bersemangat dalam menuntut ilmu. Kita niatkan dalam menuntut ilmu untuk mencari ridha Allah dan mencari kesenangan hati Rasulullah. Semoga dengan kita menyenangkan hati Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang berada di jalan Allah. Adapun hikmah yang selanjutnya, yaitu ketika Rasulullah dalam perjalanan, Rasulullah melihat suatu kaum yang mana terus menghentamkan kepalanya dengan batu yang besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapakah kaum ini wahai Jibril?" Lalu Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, ini adalah kaummu ketika hidup di dunia ia selalu berat untuk melaksanakan salat." Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika hidup di dunia hendaklah kita selalu menjaga salat kita, karena salat itu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak lagi hikmah-hikmah dalam perjalanan Rasulullah, tetapi karena waktu yang sangat terbatas, inilah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.